saya ingin bicara tentang bagaimana Tuhan itu memenuhi segala keperluanku. Nah, kenapa saya sampaikan di sini? Karena tahun 2025 ini adalah tahun-tahun yang dimana inflasi sangat tinggi, banyak orang terpuruk. Terpuruk masalah apa? Apa? Ekonomi. Ya, bersyukur kalau kita diberkati Tuhan. Mungkin kita nggak merasakan terpuruk ya, karena kita diberkati Tuhan. Tetapi secara global, banyak orang itu terpuruk secara ekonomi. Cari apa-apa sulit dan akan terus seperti itu. Karena dunia ini akan menuju kehancuran. Tidak mungkin dunia ini akan lebih baik dari hari ke hari. Pasti akan lebih buruk dan lebih berat lagi. Tetapi anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan bahwa kita akan terbang seperti Raja Wali yang memperbaharui kekuatan kita setiap saat. Jadi suatu saat kita akan bedah ya bagaimana Raja Wali itu hidup ya Bapak Ibu ya. Ini kita orang percaya itu seperti itu Bapak Ibu. Kita akan selalu diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Ekonomi pun, keperluan kita pun sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Karena kemarin itu saya habis membaca bukan buku ya, tapi itu cuplikan dari buku, ada di YouTube ya. Itu menceritakan tentang energi positif. Ya. Orang yang terus-menerus khawatir tentang hidupnya, ini energinya negatif. Ya, ketika energinya negatif, rezeki itu nggak datang. Ya, Bapak. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita itu berpikir yang tidak baik, ya, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau perbuat, pikirkanlah selalu yang positif, hal-hal yang baik. Apa yang enak dilihat, enak didengar, sedap dipandang mata, pikirkan itu. Artinya apa? Kita harus memikirkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Karena kalau energi kita positif, berkat Tuhan itu mengalir. Kita bagaikan magnet. Magnet yang berkat itu akan datang kepada kita. Entah dari mana, kita nggak tahu. Ya, kita tidak lagi sibuk mencari uang. Kenapa? Kita positif. Lagi duduk-duduk, ada job. Lagi merenung, tahu-tahu ada dibutuhkan orang. Ini berkat loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi. Karena berkat itu akan berputar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pasti mengalami. Harusnya ada kesaksian ya. Yang hal kayak gini. Jadi kesaksian itu ya kadang-kadang ya perputaran hidup kita itu perlu disaksikan. Bukan cuma kesaksian itu kita kalau pas banyak masalah, kesaksian, tidak ada pertolongan Tuhan, kesaksian itu beda, Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat hal yang positif dari sesuatu yang negatif. Nah, pada malam hari ini saya akan beri tema Allah mencukupi segala keperluanku. Nah, ini firman Tuhan agak enak Bapak Ibu ya, karena bicara berkat. Jadi Allah akan mencukupi segala keperluanku. Kita akan lihat Filipi 4 ayat 19. Nah, jadi jemaat di Filipi ini memberi dan mendukung. Nah, memberi itu ya banyak hal ya Bapak Ibu. Bisa memberi tenaga, bisa memberi support, bisa memberi nasihat, bisa memberi penghiburan, bisa memberi materi. Nah, jadi jemaat di Filipi ini memberi segalanya untuk pelayanan Paulus. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu di tempat ini juga memberi segalanya untuk pelayanan. Ya, pelayanan guys, Boyolali. Apapun, saya tidak bicara uang. Karena tidak semua orang punya duit. Tetapi Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu punya pikiran, Bapak Ibu punya tenaga, Bapak Ibu punya sesuatu yang perlu dibagikan di jemaat ini, lakukan semuanya untuk Tuhan. Ini seperti jemaat di Filipi. Makna utama bagi kehidupan orang percaya adalah sumber utama hidup bukan keadaan kecukupan. Nah, jadi meskipun jemaat Filipi ini setia dan sering memberi, tetapi jemaat di Filipi itu bukan jemaat yang kaya. Biasa-biasa saja seperti kita. Bahkan banyak di antaranya jemaat Filipi itu jemaat yang tidak mampu. Termasuk Paulus. Dulu Paulus itu kaya. Waktu dia menjadi istilahnya pembesar di kerajaan ya. Ikut kerajaan mana itu? Ya,
Paulus itu pejabat lah, seperti itu ya. Ketika dia mengikut Tuhan, nah dia jatuh dan dia tidak punya apa-apa, masuk keluar penjara, mendapat penganiayaan, dan Paulus itu tidak punya apa-apa. Nah, tetapi bersyukur Paulus punya jemaat di Filipi yang setia di dalam segala perkara. Nah, ini latar belakangnya. Lalu kita akan bahas satu persatu di dalam ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Yang pertama adalah kata Allahku. Ya, catat baik-baik Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah Allahku. Nah, Paulus tidak berkata Allah. Paulus tidak berkata Allah orang lain, tetapi Paulus berkata Allahku. Nah, kata Allahku ini adalah klaim, ya, klaim Bapak Ibu. Paulus ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, Paulus itu layak kalau menyebut Allahku, Tuhanku. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang-orang Kristen hanya main klaim aja. Oh Tuhanku Yesus, Tuhanku, Allahku. Tetapi tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya pacar atau punya suami, kita manggil ayangku. Ya, itu hanya kalau orang yang dekat bisa mengatakan seperti itu. Ya, tidak bisa kita mengatakan suaminya orang mengatakan sayangku, tidak bisa. Ya, kalau canda-candaan, lucu-lucunan kadang-kadang terjadi, tetapi kan itu tidak akan terjadi karena apa? Bukan miliknya. Ya, jadi kalau Mbak Eti bilang Mas Agus itu yayangku, benar. Ya, tapi Mbak Eti tidak bisa bilang Pak Anto yayangku, nggak bisa. Pak Anto yayangnya Bumin, gitu ya. Ini tidak bisa. Jadi ketika kita punya Allah, kita boleh menyebut Allahku, karena aku itu dekat sama Allahku. Nah, di situ Rasul Paulus mengatakan, Allahku itu simbol kedekatan Paulus dengan Tuhan. Jadi setiap orang percaya itu harus menyebut Tuhannya sebagai Allahku. Kalau Bapak Ibu tidak akrab dalam pergumulan dengan Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu hanya ngaku-ngaku aja. Ya, kita harus bilang kepada Tuhan, Allahku. Nah, itu adalah satu bentuk imannya Paulus. Di sini Paulus dengan jelas mengatakan bahwa dia mengakui bahwa dia mempunyai satu Allah yang sanggup menolong dia. Amin Bapak Ibu. Demikian dengan hidup kita. Kita juga punya Allah yang sanggup menolong kita. Di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, kita boleh mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, tolong aku ya Allahku. Boleh Bapak Ibu. Tetapi syaratnya memang kita harus ada hubungan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan cuma nek butuh tok. Nek kalau sedang dalam pergumulan kita dekat sama Tuhan. Tiap hari kita harus mengatakan, ya Allahku, Engkau Allahku, Engkau memelihara hidupku. Nah, ini kata-kata yang sangat positif. Dan Tuhan senang dengan sebutan itu. Ketika kita mengaku bahwa dia adalah Allah kita satu-satunya, pasti dia akan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua itu ada kata, pertama Allahku ya, yang kedua akan memenuhi. Nah, kata ini berarti mengisi sampai penuh, bukan setengah-setengah. Janji Tuhan itu bukan cuma cukup, tetapi berkelimpahan. Ya, tapi banyak anak Tuhan tidak memiliki kelimpahan ya. Kadang-kadang merasa kurang atau bahkan memang sangat kekurangan. Nah, ini kita perlu mengatakan hal ini kepada Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Nah, kata memenuhi ini luber sampai bludak Bapak Ibu. Jadi ini janji Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengaku bahwa Dia Allah kita harus mengatakan pasti Dia akan memberiku kepenuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti akan memberiku kelimpahan. Itu pasti. Nah, itu perlu berpikir positif tentang Allah. Kalau pikiran kita itu hanya aku ra duwe duit, aku kekurangan, aku ra iso apa-apa, aku lemah. Ya, alam semesta itu akan mengumpulkan energi itu untuk kita sehingga dia hanya akan mewujudkan ya kamu seperti apa yang kamu katakan. Bahasa iman itu tidak seperti itu.
Meskipun kadang keadaan tidak baik-baik saja, tetapi kita harus ngomong kepada Tuhan bahwa aku baik, aku pasti baik karena Tuhan menolong saya. Ini bahasa iman, Bapak Ibu. Saya banyak mengalami hal ini, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan. Kerap kali, sering kali saya juga mengalami hal yang sama. Dulu saya tidak mengalami. Waktu saya masih kerja, saya tidak mengalami. Karena apa? Gajian mesti eneng, Bapak Ibu. Iso dijaga ke. Ketika sudah tidak gajian, saya hanya hidup oleh iman. Allahku pasti memenuhi. Allahku pasti memenuhi. Jadi setiap bangun pagi, saya harus berkata seperti itu. Allahku pasti memenuhi hidupku. Allahku pasti memberkati aku. Ini kata-kata iman. Nah, tanpa kata-kata iman ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau kita ngomong bangun pagi, wah, piye ya, engko sing tak pangan opo ya, sing tak anu opo ya. Kita selalu berpikir seperti itu, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hal-hal yang buruk itu akan datang kepada kita. Ini bukan iman. Amin, Bapak Ibu. Jadi ubah kata-kata kita, baru berkat itu datang. Selama kita tidak mengubah kata-kata kita, berkat itu tidak akan datang. Allah tidak menemukan salurannya untuk menemukan hidup kita dipenuhi. Nah, itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah kata segala keperluanmu. Nah, jadi kalau kita rangkai begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, di sini dikatakan keperluan, bukan keinginan. Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Nah, keperluan sama keinginan itu berbeda, Bapak Ibu ya. Kalau keinginan itu kadang-kadang, ya kita tahu ya, kita mempunyai keinginan yang seabrek ya. Ada satu filsafat dari Tiongkok yang mengatakan keinginan adalah sumber penderitaan. Benar, Bapak Ibu. Seringkali Tuhan, kita juga mengalami hal yang sama. Semakin banyak keinginan, kita semakin banyak menderita. Coba Bapak Ibu renungkan. Bukan berarti kita nggak punya keinginan sama sekali. Kita tetap punya keinginan. Tetapi Bapak Ibu, keinginan yang di luar kemampuan kita, keinginan yang di luar rencana Tuhan yang tetapkan dalam hidup kita, itu akan menjadikan penderitaan di dalam hidup kita. Banyak orang belum waktunya beli mobil, dia pengen punya mobil. Akibatnya apa? Kredit. Kredit pun sebenarnya ya mepet-mepet banget. Dipaksa, Bapak Ibu. Dipaksa. Akibatnya apa? Dia susah untuk mengembalikan sehingga hidupnya banyak menderita. HP Android cukup, tetapi harus pakai iPhone, Bapak Ibu ya. Saya lihat itu anak-anak bakti di BCA itu kalau pakai Android malu. Waktu saya kerja di BCA Boyolali, ya malu. Ada beberapa anak muda itu kalau pakai Android malu, nggak keren. Ya, sampai dia nggak, kalau siang nggak makan siang. Karena apa? Buat ngangsur iPhone. Nah, ini sesuatu yang salah. Kalau ini dibiasakan, berarti dia hanya ingin memenuhi keinginannya. Sedangkan Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, bukan keinginanmu. Sekarang pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu apa? Ya, Bapak Ibu, kita mungkin perlu makan. Pasti Tuhan beri makan. Kita perlu minum, Tuhan pasti pelihara. Kita perlu pakaian, Tuhan pasti pelihara. Kita mungkin butuh tempat, Tuhan pun sediakan tempat bagi kita. Tetapi kalau kita ingin sesuatu yang di luar keperluan kita, nanti dulu. Kita harus merencanakan itu lebih baik. Ada saat-saatnya yang berbeda. Saat-saatnya kita membeli sesuatu. Kalau kita mencukupkan dengan apa yang ada ini, pasti percayalah bahwa itu keperluan yang terbaik dari Tuhan dan Tuhan akan pelihara kita. Ya, jadi saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan itu, Tuhan pasti memenuhi keperluanku. Ya, bukan keinginanku. Kalau keinginanku banyak banget, Bapak Ibu ya. Banyak sekali boleh ingin, tetapi keinginan yang berlebihan akan membawa kita jatuh ke dalam penderitaan. Termasuk keinginan kita kepada seseorang. Kita juga tidak bisa merubah seseorang, Bapak Ibu ya, karena orang yang kita ingin rubah itu membuat kita stres pasti. Ya, ya sudahlah mengalir. Aku ingin dia berubah karena yang mengubah hatinya tuh Tuhan. Kita hanya bisa berdoa. Kalau Allah itu memenuhi keperluan kita, itu sumbernya itu dari Allah sendiri.
Mungkin bisa pakai suami, bisa pakai anak, bisa pakai orang tua dan seterusnya. Tetapi sebenarnya sumbernya dari kekayaan Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat mengecewakan ketika kita berharap kepada manusia. Manusia siapapun itu akan mengecewakan kalau kita menaruh harapan kita pada dia. Bapak Ibu renungkan, berapa kali kita mengharapkan anak kita seperti yang kita harapkan, meleset. Coba Bu Nuni barusan bersaksi ya, anak yang dipikirkan seperti ini, ternyata di luar ekspektasi, di luar pikiran kita. Ya, kalau kita mikir itu terus, stres, gula darah naik terus Bu ya. Iya, jangan sampai gula darah naik. Loh, ngaku sendiri loh. Saya bukannya mau ngerasani loh. Saya ngaku sendiri. Karena apa? Di luar ekspektasi. Mungkin ya, kita berharap terlalu banyak sama anak kita kan, sehingga begitu meleset, sakit, shock. Ya, saya pun berharap banyak sama istri saya. Begitu istri saya itu tidak memenuhi standar saya pun shock. Ya, shock, Bapak Ibu. Nek bojoi hitung-hitunganku kayak ngene lho, kudune ngene, itu kan standar saya gitu. Tetapi begitu luput dari standar saya, shock enggak Bapak? Shock. Kalau diteruskan stres juga saya, ya. Stres juga, bukan cuma ibu. Tetapi malam hari ini kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita belajar percaya penuh bahwa kekayaan Allah itulah yang akan memenuhi segala keperluanku. Termasuk kebutuhan emosional, Bapak Ibu ya, bukan cuma duit. Banyak orang diujo duit yang ora bahagia karena kebutuhan emosionalnya nggak dapet. Nah, Tuhan itu akan memberi kepada kita baik kekayaan jasmani maupun rohani. Syaratnya kita harus bergantung pada Tuhan. Wes jenenge wong rasa dijagake, Bapak Ibu ya. Yo syukur-syukur nek bener, monggo. Tapi nek meleset, kita pasti akan kecewa. Ya, banyak kekecewaan itu terjadi karena kita mengharapkan manusia. Nah, di dalam doa berkat saya, dulu saya berdoa berkat itu seperti Pak Teddy. Ya, doa Yabes ya, bagus doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Setelah saya banyak merenung gitu loh Bapak Ibu. Sepertinya saya harus mengubah doa saya. Bukan berarti kalau doa Yabes jelek ya Bapak Ibu, sama. Saya harus mengubah. Saya ubah apa? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, daunnya hijau, tidak kering, berhenti mengandalkan manusia. Ya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, pasti Bapak Ibu berbahagia. Jadi kita semua harus benar-benar mengandalkan Tuhan, karena Dia yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya Tuhan. Amin. Syaratnya mengandalkan Tuhan. Terus yang kelima, dalam Kristus Yesus. Ya, Kristus adalah saluran dan dasar seluruh berkat Allah. Jadi Bapak Ibu, berkat yang diberikan dunia itu berbeda dengan berkat yang diberikan Kristus dalam hidup kita. Berkat yang diberikan dunia itu membawa kepada kebinasaan. Berkat yang diberikan di dalam Kristus pasti mendidik kita. Kalau dari dunia itu instan. Bapak Ibu kerja di satu kantor pajak atau di pemerintahan, itu lahan basah. Di mana lahan basah ini boleh duit gampang. Itu dari duit, duit ya. Sauni-unine duit. Bapak Ibu gampang. Coba kalau kita kerja di dalam Kristus, harus jujur, harus punya integritas, harus menjadi orang yang rendah hati, kadang direndahkan juga, kadang kita harus mengasampingkan ego kita. Ini cara Tuhan memberkati kita dengan cara mendidik kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sumber berkat yang sejati itu adalah sumber berkat yang berasal dari Kristus, dari kebenaran Tuhan. Jika kita diberkati melalui kebenaran Kristus, hidup kita pasti akan dipenuhkan dengan berkat yang sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi syaratnya susah ya Bapak Ibu ya. Hidup di dalam Kristus susah apa susah Bapak Ibu? Gampang. Kalau kita mau ya, kalau tidak mau ya susah. Seperti yang kita omongkan Bapak Ibu. Nah, kesimpulan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 ini mengajarkan begini. Allah tidak sekedar mencukupi kebutuhan kita, tetapi Dia memelihara dengan kelimpahan sesuai kemuliaan di dalam Kristus.
Orang percaya dipanggil untuk percaya penuh, hidup setia kepada Tuhan, dan tidak dikuasai ketakutan akan kekurangan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi saya rindu Bapak Ibu imani kata-kata ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tiap pagi boleh ucapkan ini. Dalam beberapa hari, lihat apa yang terjadi. Bapak Ibu akan diberkati. Ya, harus dengan iman. Jadi setiap firman Tuhan yang kita baca ini bukan cuma enak didengar, tapi harus kita imani. Kita ucapkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ngomong terus sama Tuhan. Darani wong edan ben, Bapak Ibu ya. Ngomong. Iman itu seperti itu. Amin Bapak Ibu. Ya pasti kita akan diberkati di dalam Kristus. Amin. Ya firman Tuhan tidak kami perpanjang. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua.